Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Nah, di video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di grup WhatsApp ya. Jadi pertanyaannya, selamat malam, ya izin bertanya kalau ada pengunjung datang ke web kita, terus besok-besoknya dapat iklan web kita di partner, itu buatnya bagaimana? Nah, kalau saya melihat dari pertanyaan ini ya, sepertinya ini merujuk pada iklan remarketing ya, di mana iklan yang kita targetkan kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan bisnis kita. Contohnya pengunjung website kita. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana persiapannya dan cara setupnya, kita simak dulu ya video yang satu ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ruben Darmawan dari Google Indonesia. Saya ingin mengajak nih teman-teman semua untuk gabung ke pelatihan Google Ads Next Gen. Ayo kembangkan bisnis kalian bersama Google. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya untuk pemasangan remarketing tag-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Tag Manager. Ya, jadi di sini saya sudah buat akun Google Tag Manager-nya dan kontainernya. Dan langkah pertama ya, kita harus mengintegrasikan atau menginstal Google Tag Manager ke dalam website kita gitu ya. Jadi saat kita membuat akun dan kontainer Google Tag Manager, itu nanti akan dapat kode seperti ini yang harus kita pasang di bagian head dan bagian body dari website kita ya. Nah, panduan untuk integrasi awalnya gitu ya, sebenarnya teman-teman sudah bisa pelajari di sini ya. Jadi di Digimaya ada program kursus gratis ya, Google Ads Fundamental. Jadi nanti kunjungin aja di halaman digimaya.com/kursus ya, langsung ketikkan ID browser, langsung register aja di sini dan nanti teman-teman bisa menemukan materi dasar bagaimana cara install Google Tag Manager di website ya, dan setup conversion tracking juga di situ ada ya. Nah, jadi di video ini saya lebih fokus untuk remarketingnya aja ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini ya, kalau kita lihat dulu di sini boleh ya. Di bagian Google Tag Manager ya, ini ada menu tag, ini langsung pilih aja di sini ya, new. Di bagian tag configuration ya, kita langsung masuk ke Google Ads dan pilih remarketing, Google Ads remarketing. Nah, di sini kita masukkan conversion ID-nya ya. Nah, conversion ID kita bisa dapatkan di bagian sini ya. Bisa masuk ke menu tools, lalu di bagian share library di sini ada audience manager. Nah, kita bisa masuk ke sini your data sources ya. Nah, di bagian sini Google Ads Tag ini bisa lihat aja details. Nah, di bagian bawah ini ada tag setup. Ini diklik aja dan ada opsi use Google Tag Manager. Nah, di sini kita melihat conversion ID ya. Ini tinggal kita copy aja. Nah, nanti masukkan di sini. Ya, ini conversion ID. Gitu ya. Nah, ya, atau kalau kita bisa simpan dulu untuk penggunaan lebih lanjut ya, kita bisa simpan juga di sini ya sebagai tag konstan ya, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kali ini saya buat seperti ini aja ya. Nah, untuk bagian lainnya ini dibiarkan aja seperti ini ya. Jadi kita tidak harus membuatkan conversion label, jadi cukup conversion ID. Lalu triggeringnya kita pilih all pages ya. Jadi dia akan diimplementasikan di setiap halaman website kita yang terinstall Google Tag Manager. Ya, ini tinggal disimpan aja, nanti otomatis namanya menjadi Google Ads Remarketing. Nah, sesimpel itu sebenarnya ya untuk implementasinya. Nah, kalau misalnya kedepannya kan mungkin teman-teman tidak hanya menginstal Google Ads Remarketing ya. Tentu kita bisa bikin conversion trackingnya untuk form submission atau untuk tombol WhatsApp gitu ya. Ada implementasi enhanced conversion juga gitu ya. Nah, kalau sudah memanfaatkan
fitur-fitur conversion tracking sejauh itu, ya disarankan juga untuk kita menambahkan Google Tag di sini. Ya, ini sebagai tambahan aja. Nah, Google Tag di sini kita bisa tambahkan tag ID. Nah, ini dapat di mana? Ini bisa kita lihat di bagian sini ya. Masih di bagian tools ya, kita masuk ke data manager. Nah, di data manager ini ada Google Tag nih. Ya, di sini kita klik aja manage. Kita tunggu nanti dia ada tulisan ini ya, ID-nya nih. Nah, di sini tag ID dari Google Tag ini ya, ini kita ambil di sini. Nah, kita copy aja. Lalu kita masukkan di sini. Nah, seperti itu aja. Ya, triggernya juga sudah otomatis ya, kepilih initialization all pages. Jadi ini tinggal simpan aja, namanya juga udah otomatis disesuaikan menjadi Google Tag. Kita juga bisa menambahkan lagi satu yang namanya conversion linker ya. Nah, ini tambahkan triggernya all pages, nggak perlu ada lagi yang dirubah, tinggal disimpan saja. Otomatis juga namanya conversion linker ya, untuk lebih memaksimalkan lagi pencatatan atau conversion yang kita buat gitu ya. Oke, dari sisi Google Tag Manager-nya ini sudah selesai, tinggal kita submit ya. Ini tinggal kasih nama, misalnya remarketing ya, lalu kita publish gitu. Nah, nanti di Google Ads-nya kita bisa lihat datanya ya di bagian Audience Manager, Your Data Segment. Di sini nanti kita bisa lihat semacam all visitor gitu ya, all converter gitu ya. Nah, atau kita juga bisa membuat segmentasi yang spesifik ya. Di sini kita bisa pilih, misalnya pilih website visitor. Nah, di sini kita bisa kasih nama customer tipenya apa ya. Di sini kita bisa tentukan visitor of web page ya. Nah, misalnya kita bisa mensegmentasikan ke halaman tertentu ya, actionnya. Misalnya kita pilih web page visit ya. Nah, di sini kita bisa refine nih. Nah, page URL-nya yang terdiri dari apa? Misalnya kita tulis products gitu ya, misalnya nih. Ya, kebetulan di website kita ada halaman /products ya. Kita mau segmentasikan orang-orang yang visit products ya. Berarti di sini kita kasih nama visitor products page gitu aja ya. Nah, oke, nah kita bisa buat seperti ini. Ininya bisa kita tentukan. Kalau mau lebih panjang misalnya kita bisa pilih 60 hari gitu ya. Ini tergantung sih ya, apakah kita masih butuh menjalankan campaign remarketing katakan untuk orang-orang yang sudah lebih dari 30 hari gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan, udah kita create segment. Nah, kalau sudah seperti itu, di sini juga nanti kita bisa lihat size-nya ya. Kalau misalnya sudah memenuhi syarat, ya katakan 1000 ya minimalnya, itu nanti teman-teman tinggal gunakan saja di dalam campaign. Ya, bisa digunakan di dalam campaign Demand Gen atau Performance Max ya, atau di campaign lainnya, misalnya video atau campaign display. Oke, sekian saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Kalau ada request video juga boleh tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, kalau teman-teman tertarik untuk belajar Google Ads bisa join grup WhatsApp-nya ya, sudah ada di description linknya. Join aja, gratis. Dan satu lagi, silahkan follow sosial media Digimaya, bisa Instagram atau di TikTok, karena di situ saya juga banyak membuat konten-konten pendek ya dalam video short ya. Nah, itu juga banyak tips-tips yang menarik untuk teman-teman bisa pelajari. Oke, sampai jumpa di materi lainnya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.